Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas antusias dari teman-teman untuk mengikuti Zoom meeting kali ini untuk presentasi materi sel hewan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Nanda Pratama. Saya sebagai moderator ataupun pemateri dari kelompok 4. Yang pertama, kita akan masuk pada pengertian sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil bahkan tidak ada. Berikut ini adalah struktur dari sel hewan. Yang pertama ada membran sel, lisosom, nukleus, mitokondria, sentrosom, sitoplasma, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi. Berikutnya kita akan masuk pada penjelasan dan fungsinya. Yang pertama itu adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsinya, yang pertama adalah melindungi sel, yang kedua penerima rangsangan dari luar, yang ketiga mengatur keluar dan masuknya zat. Berikut ini adalah gambar dari membran sel atau struktur membran sel, yaitu yang pertama itu adalah bagian dari luar selnya, dan yang ini adalah bagian dalam selnya. Yang kedua ada retikulum endoplasma atau yang disebut juga sebagai RE, bagian sel berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Fungsinya sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri. Yang kedua, sintesa protein. Yang ketiga, mensintesis lipid dalam sel. Dan yang keempat, membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Berikut adalah gambar RE kasar dan RE halus. Selanjutnya ada sitoplasma, merupakan cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus atau inti sel, dan organel. Sitoplasma terdiri atas protein material dan air. Ciri-cirinya memiliki koloid kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat, tergantung pada konsentrasi air. 1. Sumber bahan kimia sel, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang kedua, akan menjadi padat, lembek, atau gel, akan menjadi encer atau sol. Berikut adalah gambar dari sitoplasma. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Fungsinya, yang pertama menghasilkan energi dalam bentuk ATP, dan yang kedua respirasi seluler. Berikut adalah gambar dari mitokondria. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom berupa kantung enzim terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraselular. Fungsinya, pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sesi dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, dan penghancuran organel sel yang rusak. Berikut adalah gambar dari lisosom. Yang keenam ada peroksisom atau yang disebut juga sebagai badan mikro. Kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom banyak ditemukan di sel mati maupun di sel hati maupun ginjal. Fungsinya menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Berikut sudah ditampilkan gambar badan mikro. Yang ketujuh ada yang namanya badan Golgi. Badan Golgi atau yang disebut sebagai aparatus Golgi
yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Terus, apa sih fungsinya? Yang pertama itu adalah membantu vesikula atau kantung untuk ekskresi. Yang kedua, membantu membran plasma. Yang ketiga, membentuk lisosom. Dan yang terakhir adalah memproses protein. Berikut adalah gambar dari badan Golgi. Selanjutnya ada yang namanya nukleus. Inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun ke pembelahan sel. Terus, apa sih fungsinya? Fungsi dari nukleus yang pertama sebagai tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, untuk menjaga integritas gen-gen. Yang ketiga, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Dan yang kelima, menyimpan informasi genetik. Ini adalah gambar nukleus. Bisa dilihat gambarnya yang sudah ditampilkan. Selanjutnya ada ribosom. Organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nm yang terdiri atas 25% RNA ribosom dan 35% protein ribosom, ribonukleoprotein atau RNP. Di dalam sel, ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Berikut ini adalah gambar dari ribosom. Ke-10 ada mikrotubulus, organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot dan berbentuk silindris, panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nm dan diameter luar 25 nm. Fungsinya, yang pertama melindungi sel, yang kedua berperan dalam pembentukan flagela, sila dan sentrisol, dan yang ketiga memberi bentuk sel. Berikut ini ditampilkan gambar mikrotubulus. Nah, baiklah. Untuk penjelasan materi, saya sudahi sampai di sini. Berikutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan sekalian, silahkan bertanya selagi saya membuka sesi tanya-jawab. Marcel Andra Simatubang, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Marcel. Apa fungsi sentriol pada sel hewan? Baik, terima kasih kepada Marcel. Pertanyaannya, apakah fungsi sentriol pada sel hewan? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Sentriol berperan untuk membantu benang spindle yang berguna untuk pembelahan sel. Bagaimana Marcel? Apakah jawabannya dapat diterima? Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Saya Mauli Janisa Sapitri ingin bertanya, mengapa di dalam sel hewan vakuolanya lebih kecil, sedangkan sel pada tumbuhan vakuolanya lebih besar? Terima kasih. baik, terima kasih kepada Mauli Janisa atas pertanyaannya yang sudah diajukan. Pertanyaan itu, mengapa sih vakuola pada sel hewan berukuran kecil, sedangkan vakuola pada sel tumbuhan berukuran besar? Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mauli Janisa Sapitri. Jadi jawabannya adalah sel hewan yang berukuran vakuola, sel hewan yang berukuran kecil, itu dikarenakan hanya berperan dalam transportasi molekul untuk keluar dan masuk sel. Sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar dibandingkan sel hewan. Vakuola sel tumbuhan berukuran besar karena berperan sebagai tempat penyimpanan air dan zat makanan. Bagaimana? Maudi Zanisa, apakah jawabannya dapat diterima? Iya, dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Mauada. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan? Apakah Mawada dapat mengulangi pertanyaannya? Apakah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan?
Baik, terima kasih kepada Mawaddah atas pertanyaannya, yaitu apakah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mawaddah. Sel hewan memiliki organel lisosom, sentrosom, dan mikrotubulus yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki banyak vakuola, sedangkan sel hewan hanya memiliki satu vakuola yang sangat besar. Sel tumbuhan bersifat kaku karena memiliki plastida, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran yang tipis, elastis, dan kuat. Bagaimana, Mawaddah, apakah dapat menerima jawaban dari saya? Oke, diterima. Terima Baik, kasih. terima kasih Mawaddah atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Mawaddah Lubis. Sebutkan perbedaan retikulum endoplasma kasar sama retikulum endoplasma halus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mawaddah Lubis atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sebutkan perbedaan retikulum endoplasma kasar dengan retikulum endoplasma halus. Nah, untuk retikulum endoplasma kasar, yang pertama, permukaannya ditempeli bintik-bintik ribosom. Kedua, RE kasar berfungsi untuk sintesis protein karena ditempati ribosom. Memiliki struktur kantong yang terlihat seperti cakram dan terdiri dari interkoneksi. Sedangkan retikulum endoplasma halus, permukaannya lebih halus daripada RE kasar. Memiliki struktur seperti jaringan tubulus saling berhubungan. Berperan dalam sintesis dan metabolisme lipid. Dapat melakukan penyimpanan dan transportasi lipid dan protein. Baiklah, Mawaddah, apakah dapat menerima jawaban dari saya? Ya, dapat. Terima kasih. Terima kasih Mawaddah atas partisipasinya. Selanjutnya, Saya Novita Rajubugu ingin bertanya, apakah yang akan terjadi pada sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, hipotonis, dan juga isotonik? oke, terima kasih Novita atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Sel hewan yang masuk ke dalam larutan hipertonis akan menyusut karena kandungan air sel-sel akan ditarik keluar oleh larutan secara osmosis. Hal ini terjadi karena larutan hipertonis terlalu banyak zat terlarut dengan air yang terlalu sedikit. Apakah Novita dapat menerima jawaban yang telah saya berikan? Ya, dapat diterima. Terima kasih kepada Novita. Selanjutnya, selagi sesi tanya jawab dibuka, Anda boleh bertanya. Saya Sofia Saragi ingin bertanya, apakah yang akan terjadi pada sel hewan jika inti selnya diambil? Baik, terima kasih kepada Sevia atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang apakah yang terjadi pada sel hewan jika inti selnya diambil. Yang pertama itu sudah jelas pengendali aktivitas sel dan pembawa materi genetiknya sudah tidak ada karena inti sel itu sebagai pengendali di dalam sel. Jika inti sel diambil, sel tidak akan bisa tumbuh, bermetabolisme, bereproduksi, ataupun membentuk protein yang diperlukan, sehingga sel akan mati. Apakah Sevia dapat menerima jawaban yang telah saya berikan? Ya, menerima jawabannya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Tungku Amalia Sri Intar Rizky ingin bertanya. Enzim apa yang terdapat pada lisosom dan apa perannya? Baik, terima kasih pertanyaan dari Tengku Amalia. Jadi pertanyaannya adalah enzim apa yang terdapat pada lisosom dan apa sih perannya? Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tengku Amalia. Jadi yang pertama adalah nuklease, berfungsi menghidrolisis DNA dan RNA. Yang kedua, protease, berfungsi menghidrolisis protein. Yang ketiga, lipase, berfungsi menghidrolisis lipid. Yang keempat, fosfatase, yang berfungsi menghidrolisis oligonukleotida.
Dan yang terakhir, enzim-enzim lain yang berfungsi menghidrolisis karbohidrat, polisakarida, serta oligosakarida. Kepada Tengku Amalia Sri Intan, apakah dapat diterima jawaban yang telah saya berikan? Ya, dapat. Terima kasih. Oke. Apakah ada lagi jawaban pertanyaan yang ingin diajukan agar saya bisa menjawabnya? Sudah cukup, tidak ada. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam Zoom meeting kali ini, presentasi mengenai sel hewan. Untuk pemateri saya sendiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.